Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bareng mengenai manajemen dana pada bank syariah. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep dan sistem perbankan syariah, mulai dari konsep dan sistem perbankannya, konsep dan sistem bank konvensional, apa itu bunga, apa itu bank syariah, apa itu konsep dan sistem perbankan syariah, terus bagaimana bagi hasil pada perbankan syariah, mengapa harus bank syariah, terus ada juga mengenai syarat transaksi sesuai dengan syariah yang tidak mengandung unsur kezaliman, bukan riba, tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain, tidak ada penipuan atau gharar, tidak ada mengandung materi-materi yang diharamkan, tidak mengandung unsur judi. Terus di sini juga ada fungsi bank syariah, dari fungsinya, terus aplikasi produknya. Nah, kita juga lihat flow bagi hasil itu seperti apa, revenue sharing dan profit sharing itu seperti apa. Terus kemarin kita sudah sampai pada produk bank syariah, di mana kita sudah membahas mengenai produk bank syariah pada segi penghimpunan dana. Ada menggunakan akad al-wadiah atau TPT simpanan, di mana macamnya al-wadiah juga sudah disebutkan kemarin, jenis-jenisnya, terus contoh aplikasi di perbankannya, terus ada giro wadiah, ada tabungan wadiah, ada mudharabah. Nah, ada mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah, seperti itu. Nah, ada juga tabungan mudharabah, deposito mudharabah. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai produk penanaman dana atau penyaluran dana yang ada di bank syariah. Nah, pertama ada produk dengan akad jual beli, di mana konsep jual beli dalam perbankan syariah mengandung beberapa kebaikan. Antara lain, pembiayaan yang diberikan selalu terkait langsung dengan sektor real, karena menjadi dasar adalah barang yang diperjualbelikan. Di samping itu, harga yang telah disepakati tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya akad. Produk pembiayaan perbankan syariah dengan menggunakan akad jual beli itu ada bai al-murabahah, bai salam, bai istisna, dan ada ijroh wa itikna. Yang pertama ada murabahah, di mana murabahah adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Sedangkan definisi murabahah secara fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana dalam transaksi jual beli tersebut, penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Saya sih yakin teman-teman sebenarnya kalau mudharabah, musyarakah, murabahah kayak gitu sudah banyak di luar kepala ya, cuma kita lihat lagi. Nah, skema mudharabah secara teknis itu nanti ada bank dengan nasabah, di mana nanti bank dan nasabah melakukan negosiasi atau perjanjian, terus nanti ada akad jual beli, terus nanti bisa juga pihak bank yang membelikan barang kepada pemasok, dan nanti pemasok mengirimkan barang ke pihak nasabah, lalu diterima oleh nasabah, dan nantinya pihak pemasok itu mengirimkan dokumen penjual belinya kepada pihak bank, dan nantinya terjadi akad jual beli kan antara bank dengan nasabah. Nah, nasabah nantinya membayar kewajiban kepada bank, seperti itu. Nah, ketentuan murabahah berdasarkan Fatwa DSN nomor 4/DSN MUI tahun 2000, itu pertama, nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank. Terus yang kedua, jika bank menerima, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang. Yang ketiga, bank menawarkan aset tersebut kepada nasabah, dan nasabah harus menerima atau membelinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Yang keempat, bank diperbolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan di awal pemesanan. Yang kelima, jika nasabah menolak membeli barang, biaya real bank harus dibayar dari uang muka tersebut. Terus yang keenam ada, jika nilai uang muka kurang dari kerugian bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah. Nah, bank boleh meminta jaminan kepada nasabah sebagai bentuk keseriusan dari akad yang dilakukan. Jadi sebelum bank membeli barang tersebut,
kayak istilahnya ada uang muka seperti itu. Jika uang muka memakai kontrak Urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka jika nasabah membeli, ia tinggal membayar sisa harganya. Tetapi jika nasabah batal membeli, maka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian bank, dan jika tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. Jadi kalau nasabah itu sudah dipesan terus dia mau membeli barang tersebut, nanti bank nasabah tinggal membayar sisa harga dari dikurangi dengan uang pokok yang sudah masuk. Tetapi jika nasabah batal memberi, maka kan barang tersebut menjadi milik bank. Nah, dan jika tidak mencukupi, istilahnya nanti kan ada kerugian ya, otomatis uang yang diberikan oleh bank, maksudnya yang tadinya udah disepakati harganya, otomatis kan bank merasa rugi karena kerugian tersebut. Maka nanti dari kerugian tersebut nasabah harus melunasinya. Seperti itu. Nah, contohnya nih kayak gini. Tuan A membeli 1 unit mobil Kijang tahun 2005 dengan harga 100 juta. Tuan A sudah memiliki uang 20 juta. Kemudian Tuan A mengajukan pembiayaan ke Bank Syariah untuk berakad murabahah selama 5 tahun atau 60 bulan. Bank Syariah tersebut menentukan harapan keuntungan itu sebesar 15%. Berapa kewajiban yang dimiliki oleh Tuan A dalam skema murabahah di atas? Kita lihat di sini. Harga belinya 100 juta, uang mukanya 20 juta, berarti kan margin sebesar 15%-nya, margin dalam 1 tahunnya itu berarti kan 80 juta. 80 juta dikali 15%. 15% dari 80 juta. Benar nggak ini hitungannya? Coba. 15 per 100 dikali 80. Terus kesepakatan harga jualnya, ini 15% per tahun berarti ya. Terus nanti kesepakatan harga jualnya, itu uang mukanya berarti kan harga jualnya berarti kan 100 juta ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan itu sebesar 34 juta, nanti dikurangi dengan uang muka yang sudah dibayarkan. Berarti jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tuan A adalah 114 juta 191.760 rupiah. Nah, nanti jumlah kewajiban Tuan A dibagi dengan jumlah plafon yang diminta oleh Tuan A, yaitu tadi 5 tahun berarti selama 60 bulan. Artinya nanti angsuran dari Tuan A adalah 1.903.196. Dan ini harus flat sampai dengan akhir kontrak, tidak boleh berubah. Nah, selanjutnya yang menggunakan prinsip jual beli adalah menggunakan prinsip salam, di mana salam adalah pembelian barang dengan penyerahan atau delivery yang ditangguhkan, sedangkan pembayaran dilakukan di awal menurut syarat-syarat tertentu. Nah, skema salam secara fikih, contohnya ada petani, ada pembeli, ada barang pesanannya, ada pesanan. Nah, di mana nanti petani melakukan akad salam dengan pembeli, terus nanti pembeli itu membayar, terus dari pihak petani itu nanti memesankan barang atau kirim barang kepada muslamfih, dan nantinya pembeli itu penerima barangnya. Ini secara fikihnya. Jadi kan kayak pesanan kayak gitu. Emang salam kan pesanan kayak gitu. Pesanan yang dibayar dengan kontan. Terus sedangkan menurut Fatwa DSN MUI nomor 5, karakteristik salam itu 1, spesifikasi dan harga barang disepakati di awal akad, di mana harga barang tidak dapat berubah selama jangka waktu akad, dan bank sebagai pembeli, bank dapat meminta jaminan untuk menghindari risiko yang merugikan. Terus yang kedua, barang pesanan disepakati antar penjual dan pembeli. Kalau tadi disepakati ya, harus disepakati antara penjual dengan pembelinya. Harus diketahui karakteristiknya secara umum, jenis, macam, kualitas, dan kuantitasnya. Terus dikirim tidak sesuai karakteristiknya, berarti penjual harus bertanggung jawab. Nah, ketentuan tentang pembayaran untuk jual beli salam yang pertama,
alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, dan manfaat. Yang kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Dan yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Terus yang ketentuan mengenai barangnya itu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan dilakukan kemudian, dan yang keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Terus pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, terus tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai dengan kesepakatan. Ada juga jadi kalau dalam perbankan itu menggunakan sistem salam paralel dalam teknis perbankan, di mana salam dalam teknis perbankan syariah berarti pembelian yang dilakukan oleh bank dengan cara bayar di muka dari pihak pertama atau nasabah pertama dan dijual lagi kepada pihak lain atau nasabah kedua dengan jangka waktu penyerahannya disepakati bersama-sama. Modal atau harga yang dibayarkan dalam salam tidak boleh dalam bentuk hutang, melainkan bentuk tunai yang dibayarkan segera. Jadi seperti ini, antara bank dengan nasabah pertama itu nanti mengadakan negosiasi dan akad. Terus nanti bank dengan pihak petani atau yang tempat pembelian barangnya, maksudnya tempat pesanan barangnya itu melaksanakan negosiasi dan akad salam. Intinya bank itu pesan dulu nih ke pihak petaninya. Terus nanti dari pihak nasabah pertama itu melakukan pembayaran ke nasabah kedua. Nih ya, pihak nasabah kedua itu melakukan pembayaran kepada bank. Yang nantinya bank akan melakukan pembayaran kepada pihak petani atau pemesannya. Nah, setelah pesanannya jadi, nanti pihak nasabah pertama atau tadi petani itu mengirimkan barangnya ke pihak kedua, seperti nasabah kedua kayak gitu. Nah, setelah barangnya dikirim, terus dokumennya dikirim ke bank dan nanti antara pihak nasabah kedua ini yang muslim ini dengan muslim alaih dan muslim alaih itu nanti antara bank dengan nasabah itu diadakan kesepakatan seperti itu untuk pembayarannya. Pembayarannya harus tunai ya kalau maksudnya pembayaran dari bank ke petaninya itu harus tunai, tapi nanti dari pedagang nasabah yang dua ini itu tuh bisa dikreditkan atau dilakukan pembiayaan seperti itu kepada bank. Selanjutnya kita masuk ke dalam istisna, di mana makna istisna secara etimologi berarti minta dibuatkan. Ini sama pesanannya ya. Secara muamalah, istisna berarti suatu perjanjian jual beli antara mustahni atau pemesan atau pembeli dan syani produsen atau penjual, di mana barang yang akan dijual belikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Perbedaan dengan salam hanya terletak pada cara pembayarannya. Salam pembayarannya harus di muka, sedangkan pada istisna boleh di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, skema istisna secara fikih berarti ada produsen, ada pemesan, ada barangnya. Berarti pertama pemesannya, nasabah itu memesan barang, terus nanti antara produsen dengan pemesan itu melakukan akad istisna, di mana terus nanti pemesan itu melakukan pembayaran kepada produsen. Terus produsen itu memproduksi barang, terus nanti dari produksi barang itu dikirim ke pemesannya. Nah, bedanya tadi ya, istisna sama salam. Kalau salam itu harus dibayar di muka, kalau istisna itu bisa dibayar di muka, di tengah, atau di akhir, sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dengan produsennya. Nah, istisna dalam teknis perbankan, secara teknis perbankan, syariah istisna termasuk bagian dari jual beli dan mirip dengan salam atau jual beli pesanan. Akad istisna diperlukan karena kebutuhan masyarakat pada umumnya memesan barang dengan persyaratan kriteria atau spesifikasi tertentu, di mana bank menjual lagi barang pesanan tersebut kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang mengikat sebelumnya, atau istisna paralel. Hampir sama kayak salam paralel tadi ya. Nah, untuk karakteristik istisna, ketentuan tentang pembayaran yaitu pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, dan manfaat. Terus yang kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan manfaat. Yang ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
Terus sedangkan untuk ketentuan barangnya itu harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Terus harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli atau mustasni tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan, dan yang terakhir dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai kesepakatan, maka pemesan memiliki hak khiar atau memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akadnya. Ketentuan lain yang mengatur mengenai istisna, yaitu yang pertama, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, maka hukumnya udah mengikat. Berarti kan karena udah pesan, udah dikerjakan sesuai dengan permintaan, maka kan hukumnya sebenarnya tidak boleh dibatalkan. Itu maksudnya mengikat kayak gitu. Terus semua ketentuan dalam jual beli salam tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istisna. Kayak gitu. Jadi ketentuannya itu hampir sama dengan jual beli istisna. Sama apalah. Nah, perbedaan salam dan istisna di sini ada barang terukur dan tertimbang hutang pada al-muslam alaih, ada uang atau modal di muka, terus sifatnya mengikat dan ada akad. Sedangkan istisna harus diukur dan ditimbang, modelnya dipesan, bisa di muka, dicicil sampai dengan selesai atau di belakang. Terus barang status barangnya itu masih milik dari pembuat, terus akadnya tidak mengikat. Nah, skema istisna paralel nih di sini. Ada bank, ada nasabah, ada pemasok. Yang pertama, nasabah memesan barang ke pihak bank, lalu pihak bank meminta dibuatkan barang tersebut kepada pemasok. Terus antara pemesan atau nasabah dengan bank nanti akan ada akad istisna pertama. Jadi nasabah itu memberitahu kriteria-kriteria barang seperti apa yang diinginkan. Lalu dari bank juga akan menyampaikan kriteria-kriteria tersebut kepada pemasok. Nah, nanti yang ketiga dari nasabah tersebut melakukan pembayaran ke bank. Lalu bank melakukan pembayaran ke pemasok. Nanti pemasok baru membuatkan barang, terus barang tersebut nanti kalau sudah jadi barangnya, maka barang tersebut akan dikirim ke nasabah, sedangkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan jual beli salam istisna tersebut nanti dikirim ke bank, seperti itu. Nah, selanjutnya ada ijaro dan ijaro al-mutahiyah bitamlik, di mana ijaro adalah akad pemindahan hak penggunaan atau pemanfaatan atas barang atau jasa melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut. Sedangkan ijaro mutahiyah bitamlik disebut juga dengan ijaro wa iktikna, adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau dengan kata lain akad sewa yang diakhiri pemindahan kepemilikan di tangan penyewa. Jadi kalau yang tadi itu sewa murni, yang kedua itu sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Nah, ijaro dan ijaro wa iktikna itu skema ijaro wa iktikna itu contoh aplikasinya nanti di sini ada bank syariah, ada PT Alam Permai sebagai nasabah, terus ada penjual, ada objek sewanya seperti itu. Yang pertama akad ijaro antara bank dengan PT. Itu nanti yang kedua itu nanti berarti dari pihak bank itu membeli barang sesuai dengan pesanan. Terus yang ketiga nanti surat kendaraannya, ini objek sewanya berarti kan mobil kijangnya. Terus 3A nanti kendaraannya itu dipakai oleh PT Alam Permai. Terus dealer menyerahkan objek sewanya, nanti objek sewanya diberikan kepada PT Alam Permai, di mana nanti PT Alam Permai itu harus membayar sewa dan juga membayar harga belinya kalau memang nanti diakhiri dengan kepemilikan, terus disertakan juga surat kendaraan, seperti itu. Karakteristik ijaroh, yang pertama syarat dan rukunnya, ada pernyataan ijab dan qabul. Yang kedua, pihak-pihak yang berakad atau berkontrak terdiri atas pemberi sewa, ada lessor, pemilik aset atau lembaga keuangan syariah, dan penyewa
di mana list pihak yang mengambil manfaat dan penggunaan aset dari penggunaan aset nasabah. Yang kedua ada objek kontraknya berupa pembayaran berupa sewa dan manfaat dari penggunaan aset. Yang keempat, manfaat dari penggunaan aset dalam ijaroh adalah objek kontrak yang harus dijamin. Karena itu, rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri. Yang kelima ada sighot ijaroh adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang ekuivalen dengan cara penawaran dari pemilik aset dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa atau nasabah. Terus untuk ketentuan objek ijaroh, yang pertama objek ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa. Yang kedua, manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Terus pemenuhan manfaat harus bersifat diperbolehkan, kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariat. Manfaat harus dikenali secara spesifik demikian rupa untuk menghilangkan jahalah atau ketidaktahuan yang akan mengakibatkan sengketa. Yang keenam, spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktu. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Terus yang ketujuh, sewa adalah suatu yang diperjanjikan dan dibayar nasabah kepada lembaga keuangan syariah sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dari jual beli dapat pula dijadikan sewa dalam ijaroh. Yang kedelapan, pembayaran sewa boleh dalam bentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang sama dalam objek kontrak. Yang kesembilan, kelenturan atau flexibility dalam menentukan sewa dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak. Terus kewajiban lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam pembiayaan ijaroh, kewajiban lembaga keuangan syariah sebagai pemberi sewa, itu menyediakan aset yang disewakan, menanggung biaya pemeliharaan aset, menjamin bila terdapat cacat pada aset yang disewakan. Terus kewajiban nasabah sebagai penyewa, itu pembayar sewa dan bertanggung jawab untuk keutuhan aset yang disewa serta menggunakannya sesuai dengan kontrak, terus menanggung biaya pemeliharaan aset yang bersifat ringan jika aset yang disewa rusak bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penyewa dalam menjaganya, itu menjadi tanggung jawab ia tidak bertanggung jawab atas kerusakan tersebut, maka nanti barang tersebut menjadi tanggung jawab yang menyewakan. Selanjutnya ada, jadi sebenarnya kalau secara ringkasnya kayak gitu ya. Sebenarnya sih ini udah sesuai dengan fatwa gitu kan. Secara ringkasnya itu berarti pembiayaan ijaroh dan ijaroh mutahiyah bitamlik itu jelas. Kalau ijaroh murni itu sewa murni, contohnya teman-teman itu ada sebuah ruko di sebuah pasar kayak gitu ya. Nah di pasar itu tuh disewakan sebuah ruko, tapi teman-teman ternyata uang untuk menyewa ruko tersebut itu masih kurang. Akhirnya teman-teman meminta bantuan kepada bank syariah untuk disewakan ruko tersebut. Jadi yang menyewa itu sebenarnya bank syariah yang nantinya ruko tersebut disewakan juga kepada teman-teman. Nah, nanti dari akad tersebut itu biasanya akad yang digunakan oleh bank syariah kepada nasabah itu jangka waktunya tidak boleh melebihi dari jangka waktu sewa yang ditetapkan. Contoh dia sewanya selama 5 tahun, berarti pembiayaan ijarohnya tidak boleh sampai 5 tahun. Paling berarti 3 atau 4 tahun, seperti itu. Nah, kalau sewa yang diakhiri dengan kepemilikan, bisa juga pembiayaan KPR atau kepemilikan perumahan kayak gitu. Terus selanjutnya ada pembiayaan mudorobah. Wah, ini sudah ngelotok ya kalau pembiayaan mudorobah, di mana ada bank sebagai bank sebagai sohibul mal dan nasabah sebagai mudorib. Seharusnya modal itu 100% dari bank, terus nanti mudorib itu hanya pengelola, di mana ada sebuah proyek, terus nanti ada sebuah keuntungan, di mana keuntungan itu nanti dibagi antara bank dengan nasabah. Seperti itu.
Nah, karakteristik pembiayaan mudharabah itu ketentuan pembiayaan pertama, pembiayaan untuk suatu usaha yang produktif. Lembaga keuangan syariah membiayai 100% kebutuhan proyek usaha, sedangkan nasabah tidak bertindak sebagai mudharib. Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pengembalian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Terus lembaga keuangan syariah tidak ikut dalam memanajemen, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Terus jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Nah, lembaga keuangan syariah menanggung semua kerugian mudharabah kecuali jika mudharib melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Dan yang ketujuh, pada prinsipnya pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, di mana lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Terus jaminan dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran akad. Yang kedelapan, kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah. Terus biaya operasional dibebankan kepada mudharib, dan lembaga keuangan syariah tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran kesepakatan, di mana mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya atas yang telah dikeluarkan. Nah, contoh mudharabah nih. Koperasi A memiliki kebutuhan untuk membiayai anggotanya dengan total kebutuhan 100 juta. Nah, koperasi A menentukan keuntungannya kepada para anggotanya sebesar 20%. Gitu. Kemudian koperasi A mengajukan pembiayaan ke bank syariah untuk berakad mudharabah selama 5 tahun atau 60 bulan. Nah, bank syariah tersebut menentukan harapan keuntungannya itu sebesar 15%. Berapa besar porsi bagi hasil yang ditentukan dan jumlah kewajiban yang dimiliki oleh koperasi A dalam skema mudharabah di atas. Jadi lihat di sini, plafonnya 100 juta, porsi banknya 15% per 20%. Di sini ya, ada kepada anggotanya, keuntungan yang diharapkan dari koperasi A kepada anggotanya itu 20%, sementara keuntungan bank syariah, harapan keuntungannya itu 15%. Berarti porsi banknya 15 per 20 kali 100% berarti 75%, sedangkan porsi untuk koperasinya berarti kan 100% dikurangi 75% yaitu 25%. Jadi bank syariah akan mendapatkan hasil dengan koperasi 75 berbanding 25. Terus proyeksi keuntungan dengan ex-yield atau pendapatan akhir tahun koperasi sebesar 20% dari 100 juta untuk 5 tahun adalah 42.739.660. Sedangkan porsi keuntungan untuk bank itu sebesar 75%, berarti porsi keuntungan koperasinya itu nanti sisanya gitu kan. Dikalikan aja 75% dikali dengan proyeksi keuntungan yang diharapkan. Terus berarti nanti kewajiban koperasi itu pokok ditambah dengan proyeksi bagi hasil porsi bank berarti 132 juta. Berarti ini tadi 100 juta ditambah dengan porsi keuntungan untuk banknya 32 juta. Nah, atas keuntungan di atas merupakan proyeksi, sedangkan pengakuan pendapatan secara real dapat diketahui ketika proyek sudah dijalankan. Ini kan baru proyeksi. Makanya kan bedanya bank syariah dengan bank konvensional adalah kita menggunakan proyeksi, tetapi nanti tetap harus ada perhitungan secara realnya. Nah, selanjutnya ada musyarakah, di mana skema musyarakah itu adalah sahibul man adalah bank, mudharib adalah nasabah, terus bank menyediakan modal, sedangkan mudharib juga ikut menyediakan modal dan skill atau kemampuan, terus ada sebuah proyek, terus ada keuntungan, nanti keuntungannya dibagi antara sahibul mal dengan mudharib. Nah, untuk karakteristik musyarakah sendiri, kerjasama di antara para pemilik dana yang mencampurkan dana mereka untuk tujuan mencari keuntungan, terus untuk membiayai suatu proyek tertentu di mana mitra dapat mengembalikan dana tersebut berikut dengan bagi hasil yang disepakati, baik secara bertahap maupun sekaligus. Yang ketiga, dapat diberikan dalam bentuk kas atau setara kas, dan aktiva non-kas termasuk aktiva tidak berwujud seperti lisensi, hak paten, dan sebagainya. Nah,
Yang selanjutnya ada setiap mitra tidak dapat menjamin modal mitra lainnya, namun mitra satu dapat diminta lain untuk menyediakan jaminan atas kelalaian atau kesalahan yang disengaja. Jadi kalau udah namanya musyarakah itu sebenarnya nggak ada jaminan, nggak ada yang namanya utang-utangan. Kenapa kemarin kita bahas kok bukan bentuknya piutang gitu kan, bentuknya utang ya karena ketika teman-teman musyarakah itu kan sudah berdasarkan kesepakatan punya modal 500 dengan 500, tapi kan tidak berarti saya punya utang 500 sama teman-teman kayak gitu. Terus keuntungan musyarakah dapat dibagi di antara mitra secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan dan sesuai dengan nisbah yang disepakati. Terus kerugian dibebankan secara proporsional sesuai dengan modal yang disetorkan. Nah, contoh musyarakah adalah perusahaan A mempunyai proyek pengadaan barang ATK di sebuah kantor dengan nilai proyek 1 miliar. Perusahaan A mempunyai modal awal 700 juta, sedangkan proyeksi keuntungan dari proyek tersebut adalah 210 juta untuk pengadaan barang ATK. Kemudian perusahaan A mengajukan pembiayaan ke bank syariah untuk berakad musyarakah selama 3 bulan. Untuk kekurangan biaya proyek tersebut sebesar 300 juta. Berapa besar porsi bagi hasil yang ditentukan dalam jumlah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan A dalam skema musyarakah di atas. Nah, nilai proyeknya 1 miliar, porsi perusahaan 70%, berarti porsi banknya 30%. Jadi, Bank Syariah akan bermusyarakah dengan perusahaan A dengan porsi nisbah 30 banding 70. Nah, untuk proyeksi keuntungan dari proyek tersebut ada 210 juta, di mana proyeksi keuntungan perusahaan sebesar 70% dari 210 juta, berarti 197 juta, sedangkan porsi keuntungan bank berarti kan 30% dari 210 juta sebesar 63 juta. Berarti kewajiban perusahaan A itu semuanya pokok ditambah dengan proyeksi bagi hasil porsi bank. Pokoknya tadi berapa? 300 juta. Terus ditambah dengan 63 juta. Berarti kan kewajiban perusahaan A adalah 363 juta. Di mana keuntungan di atas merupakan proyeksi, sedangkan pengakuan pendapatan secara real dapat diketahui ketika proyek sudah dijalankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke jasa perbankan, di mana dalam jasa perbankan itu kita lihat ada produk dana talangan menggunakan prinsip syariah cord, ajak piutang menggunakan hawalah, transfer, clearing, payroll itu menggunakan wakalah, safe deposit box menggunakan prinsip syariah wadiah al-amanah atau ijarah. Terus jual beli falas menggunakan syarf, gadai menggunakan akad rahan, bank garasi menggunakan akad kafalah, dan pinjaman sosial menggunakan akad qard al-hasan. Nah, di mana qard, pengertian qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fikih al-qard dikategorikan sebagai akad ta'awuni atau akad saling membantu, bantu-membantu, dan bukan akad transaksi komersial. Untuk syarat rukun dan syarat qard, rukunnya itu ada peminjam, ada pemilik dana, ada jumlah dana, ada ijab kabul. Syaratnya kerelaan kedua pihak yang berakad, terus ada dana yang dipinjamkan halal dan bermanfaat. Nah, Al-Qard aplikasinya dalam perbankan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang sangat pendek. Yang kedua, sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial, di mana skema khusus untuk ini dapat dikenal sebagai produk Al-Qard Al-Hasan, Qardul Hasan. Nah, ada hawalah juga, di mana hawalah adalah akad pemindahan hutang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Kebanyakan ulama tidak memperbolehkan pengambilan manfaat atau imbalan atas pengalihan hutang piutang tersebut, antara lain dengan mengurangi jumlah piutang atau menanamkan jumlah hutang tersebut. Terus bank hanya boleh membebankan fee atas jasa penagihan. Nah, ada juga wakalah, di mana wakalah adalah akad perwakilan antar dua pihak, di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Aplikasi dalam perbankan wakalah digunakan untuk penerbitan letter of credit atau penerusan permintaan barang dalam negeri dari bank di luar negeri. Terus wakalah juga ditetapkan dalam jasa transfer dan inkaso.
Jenis wakalah, yang pertama ada wakalah ad-mutlaqah, di mana mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Sedangkan yang kedua, wakalah al-muqayyadah, ada penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Yang ketiga, ada wakalah al-ammah, di mana perwakilan yang lebih luas daripada al-muqayyadah, tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Selanjutnya ada SORF, di mana SORF adalah transaksi pertukaran emas dan perak atau pertukaran valuta asing secara fikihnya ya. Terus syaratnya harus tunai, serah terima harus dalam majelis kontak, bila pertukaran antar mata uang yang sama harus dalam jumlah dan kuantitas yang sama. Jadi ini sebenarnya transaksi valuta asing. Terus ada juga kafalah, di mana kafalah adalah akad jaminan dari suatu pihak kepada pihak lain, di mana jenis-jenis kafalah itu adalah kafalah binas, kafalah bil mal, kafalah bil mu'allaqah. Jaminan kafalah dengan jaminan dari sisi penjamin, jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang dalam aplikasi di perbankan. Terdapat beberapa jaminan uang muka atau advance payment bond atau jaminan pembayaran atau payment bond. Terus untuk kafalah mu'allaqah, di mana jaminan mutlak yang dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan untuk tujuan tertentu. Dalam perbankan, hal ini diterapkan untuk jaminan pelaksanaan suatu proyek atau performance bond atau jaminan penawaran atau bid bond. Nah, alhamdulillahirabbil alamin.